Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman training dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, teman-teman, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, hari ini IHSG ditutup melemah 0,85%. Dan apa yang terjadi di IHSG hari ini menurut gua ya jangan panik, karena hari ini seperti video yang kemarin yang gua buat tentang lock up Goto gitu ya. Hari ini itu banyak banget penjualan di Goto gitu teman-teman, sampai 200 sekian juta lot gitu ya di offernya di RB. Hari ini Goto dibanting di 141 gitu ya. Dan ya jangan panik. Dan juga hari ini juga ada penutupan BBCA, dividen, pembagian dividen ya, cuman kecil lah ya pembagian dividennya, jadi ya nggak usah panik-panik banget. Nah, lagi-lagi yang harus jadiin patokan buat kalian, buat kita itu ya di area sini IHSG kalau dia masih belum ngebreak dari area 7130, maka dia akan terus sideways aja begini-begini terus teman-teman. Nah, sebetulnya di saat seperti ini adalah momentum saat kita melihat saham yang berpotensi untuk kita hold buat window dressing nanti ya. Jadi sekarang kita langsung aja masuk ke saham yang menarik menurut gua. Yang pertama MEDC. Jadi saham MEDC ini, Medco Energy, kelihatan menarik karena dia berhasil. Pertama kita lihat dulu ya, dia uptrend, dia masih sangat uptrend ya. Sideways-nya dia begini itu low volume, terus dia ngebreak. Targetnya dia kan sebetulnya di area sini nih, target patternnya dia di 1285. Terus dia masih konsol. Nah, yang menurut gua menarik untuk MEDC hari ini adalah dia ini berhasil close di atas MA50. MA50 kan di sini nih, di 1050 kemarin, dan hari ini dia hijau ya, hijau. Terus dengan volume yang cukup bagus naik, dan kalau kita lihat stokastiknya golden cross dan MACD-nya kelihatan tuh histogramnya lama-lama mau ke area plus, mau golden cross. Jadi untuk MEDC menurut gue pribadi menarik, mungkin dia bisa sampai ke 1210, atau kita lihat dari target Fibonacci itu 1245 gitu teman-teman. Ya, kalau misalnya kita mau entry gitu ya, entry-nya di berapa? Yang pertama, plan pertama kalau itu ya kita lihat average-nya. Coba kita lihat ya, MEDC per today dia netral gitu, netral. PD, BK beli tuh mereka di berapa, 14,4 miliar, 9,2 miliar, di average-nya kurang lebih 1115 ya. Hari ini MEDC itu di 1125, dan yang menariknya ini kan MA20 nih ya, dia itu close di atas MA20 juga per hari ini. Jadi ini menurut gue ya bagus. Kalau kita mau BOW udah pas di area MA20 1115 gitu ya. Bagi yang aliran mungkin trend followers gitu ya, boleh juga lebih besar sama dengan 1145 kayak gitu, masing-masing aja. Tapi dari stokastik dan MACD kelihatan menarik. Dari Broksum kelihatan netral. Coba kita lihat foreign-nya ya. MEDC ini foreign akumulasi terus nih teman-teman, dari tanggal 25 November sampai hari ini tadi ya, tanggal 1 Desember akumulasi foreign 4,9 miliar gitu ya. Jadi untuk MEDC menurut gue pribadi ini masih menarik buat ke 1200. At least 1200 dia harusnya bisa kecapai ya. Nah, terus plannya gimana? Kita coba tes. Stop lossnya di mana gitu ya. Nah, kan 1115 kita cek. Kalau dia pullback ke sini, targetnya kan ke 1200. Nah, which is ini ke 7,5%. Stop lossnya, kalau teman-teman mau stop lossnya ketat-ketat gitu ya, di 1070 udah boleh stop loss. Nah, tapi turun di situ tuh sebetulnya belum bearish, itu cuman ya turun dulu gitu ya. Nah, kalau emang mau stop loss, pertama opsinya ada kalau close di sini 6%, 1040, yang artinya candlenya si MEDC balik arah, dia jadi close di bawah MA50 lagi gitu ya. Kalau bagi yang emang range stop lossnya besar,
bisa juga ke 985. Jadi kalau MACD turun sejauh ini sampai 985, lupakan dulu karena dia berpotensi turun lagi sampai ke area 900 sampai 895. Itu untuk MACD. Menurut teman-teman pandangannya untuk MACD gimana? Menarik atau enggak? Silahkan komentar ya. Lanjut ke saham berikutnya itu Harum. Nah kita lihat ya, Harum juga sama. Ini menurut gue menarik. Kan dia bedanya Harum sama MACD itu, Harum ini sideways banget, tapi cenderung ke arah downtrend karena dead cross. Kalau MACD itu saham uptrend ya, kelihatan dari trennya. Dan kalau si Harum ini emang sideways begini-begini aja. Dia dari dari bulan Juli sampai sekarang juga pergerakan harganya masih kurang lebih area-area sini aja. Nah tapi yang menarik, Harum ini berpotensi bikin pola cup and handle. Kita bisa lihat di sini ya, gua tarik di sini. Ini resistance dia di MA 200 juga. Teman-teman bisa lihat di sini tuh dia berpotensi bikin cup and handle. Ya. Ini terus ini hampir bikin OTW bikin cupnya. Ya, tapi ini berpotensi gak? Ya menurut gue sih berpotensi. Targetnya itu ya at least si Harum kalau ngeliat patternnya begini dia bisa ke 1900 harusnya. Ya dia membuat pattern ini. Dan kalau misalnya kita lihat MACD nya udah menarik nih, dari sini dia udah golden cross terus menguat, dan ini ditambah dia udah berada di area plus, ini cukup bagus. Stochastic juga golden cross cukup bagus walaupun dia dikit lagi udah berada di area jenuh beli. Tapi menurut gua Harum ini masih punya peluang sampai ke 1900 teman-teman. Dan kalau misalnya kita ngelihat candle itu menarik. Kemarin dia ya, nih lihat tuh ya, dia candle-nya hijau besar, dan hari ini doji ya, dia candle doji dengan volume kecil. Jadi buyer and seller masih perlawanan cukup bagus. Kapan kita boleh entry? Kita lihat best price-nya Harum. Nah, hari ini Harum itu big akumulasi ya, dan yang beli terbanyak BK ya. Foreign ini beli 6 miliar, average-nya dia 1766. 1766 itu ya kurang lebih sama ya. Hari ini aja closing 1770 gitu. Jadi besok kita mau beli di 1765, 1760, menurut gua masih oke-oke aja gitu ya. Ya seperti itu. Kalau emang teman-teman bagi yang enggak, Harum kemarin ada gap, dia ada yang ketinggalan di sini, mau tunggu 1720, ya silakan aja. Itu ya kembali ke plan masing-masing. 1720 ini dia ada gap. Kalau misalkan dia turun ke sini nutup gap dulu, ya boleh juga nih kita yang BOW buy on weakness, boleh juga, silakan. Kita berarti tunggu di 1720, baru ntar harapnya dia rebound ke 1900 ya. Coba kita buat plan kalau kita belinya di sini. Tapi gue sih bilang jangan di satu harga ya, antrinya 1730 sampai ke 1720 antrein aja gitu maksudnya. Nah, stop lossnya kita lihat. Ya stop lossnya bisa di sini kalau teman-teman mau agak berani, di bawah 1600 baru stop loss, karena targetnya itu dia bisa ke sini ya. Jadi risk and reward 1:1,5. Tapi kalau emang teman-teman yang stop lossnya mau mepet-mepet gitu ya, kalau dia close di bawah MA50 boleh stop loss dulu ya, gini 3%an. Jadi dia kalau close di bawah 1670, jadi 1665, stop loss dulu juga boleh. Kalau begitu risk and reward-nya 1:3,4 gitu ya. Nah tapi overall menurut gua Harum cukup bagus. Coba kita lihat foreign-nya ya. Foreign. Oke, hari ini foreign juga masih akumulasi 3,1 miliar. Dan kemarin 29 dan 30 itu akumulasi cukup besar ya, 29 miliar, 23 miliar gitu. Dan kalau kita lihat itu waktu volume kenaikannya sih Harum ini akumulasi foreign banyak. Jadi foreign akum ya. Kita coba lihat best price-nya si foreign dari tanggal 29. Kita lihat, nah BK sama AK masih akumulasi 33,9 miliar tuh BK. Di average dia 1711, AK 1734. Nah, kalau misalkan besok dia emang nutup gap di area 1730 sampai 1720, itu peluang besar banget buat kita dapetin best price sesuai harga buyer big buyer lah ya, big money gitu, ikutin harga big money foreign. Jadi kayak gitu ya teman-teman untuk Harum. Menurut teman-teman Harum menarik gak? Silahkan komentar juga.
Lanjut ke saham berikutnya MDKA, Merdeka Copper Gold. Udah lama ya nggak bahas MDKA. Ya MDKA kemarin kan dia sempat bikin pola yang menurut gue menarik, ini pola reversal, dan dia break, ternyata pullbacknya itu patah gitu ya. Nggak jadi pullback karena dibantingannya luar biasa. Dia pullback, dikit bounce sedikit, dibanting gitu ya. Gue pribadi honestly di MDKA kena stop loss waktu itu, karena waktu begini ya gue stop loss, tenang, nggak apa-apa. Jadi teman-teman kalau ada yang bilang masih berpikir tuh kan ngapain stop loss, orang harganya balik lagi, iya itu kan kita nggak pernah tahu market itu harga balik lagi gitu ya. Kalau nggak balik lagi gimana, lu mau nyangkut lebih dalam. Jadi jangan pernah anti stop loss gitu ya. Gue juga bingung sih sampai ngajarin anti stop loss gitu ya. Kalau kita udah punya plan, jangan pernah merasa bersalah kalau kita stop loss. Gue pribadi gue stop loss kok. Waktu dia entry di sini, gue beli waktu di area pullback gitu ya. 4380 ternyata dia jebol MA 200 dengan volumenya kelihatan gede. Gue udah stop loss di 4240 gitu ya. Stop lossnya agak ketat gitu. Tapi kalau yang sebetulnya mau agak lebar kan bisa nggak kena juga tuh. Ya karena dia close-nya itu di sini. Jadi MDKA ngeliat posisinya kayak gini, menurut gue MDKA lumayan menarik lagi. Tapi kalau dia berhasil close di area yang gue kotakin ini. Tapi kalau mau lebih konservatif lagi, kalau teman-teman area yang trend follower, mungkin bisa beli waktu dia break di sini. Ya, jadi kan hari ini high-nya itu di 4440. Jadi kalau 4450 mau entry, menurut gue bisa gitu ya. Dan sementara target ke 4610, tapi target tertingginya menurut gua sementara nutup gap di area sini 4810. Ini ada gap yang menurut gua pasti akan ketutup nanti cepat atau lambat. Kalau kita ngeliat stokastiknya menarik banget, golden cross, dan MACD-nya lagi-lagi masih di area plus. Histogramnya udah kelihatan tuh, dari mau minus udah mulai ada perlawanan mau plus. Jadi kalau gua pribadi untuk yang posisinya kayak gini, mungkin akan gue lebih memilih kalau lebih besar sama dengan dari 4500 gitu. Tapi kalau teman-teman yang aliran buy on weakness, mungkin plannya bisa seperti ini. Tunggu dia pullback ya, pullback kemana, ke MA 200. MA 200 nya berapa, kita lihat MA 200 nya itu di area 4290. Tunggu pullback ke sana terus baru ke area sini. Coba kita lihat aja langsung MDKA base price nya berapa. Kita lihat dari hari ini aja, oke. Kita lihat hari ini tuh MDKA Big Akum BK lagi-lagi beli 79 miliar gitu ya teman-teman. Dan best price-nya si BK 4345. 4345 itu di area bottom kotak ini aja masih lebih murah gitu ya. Jadi kalau emang besok dikasih pullback ke 4300, menurut gue itu peluang kalau kita yang buy on weakness ya. Jadi di sini stop loss-nya kalau di sini 8%, agak tinggi karena kita ambil kalau dia close di bawah bottom candle yang ini, dan targetnya sendiri bisa 11,8% gitu teman-teman. Jadi 1/1,5. Menurut kalian menarik gak? Big Akum, coba kita lihat foreign MDKA. Tuh hari ini diakumulasi gila 106 miliar, dan MDKA teman-teman lihat tuh akumulasi terus ya. Jadi ini menurut gue pribadi cakep. Dan teman-teman lihat nih akumulasinya MDKA dari tanggal 4 November ini harga masih belum kemana-kemana aja. 4 November mana 4 November. Nah di sini ya 4120 ini masih harga di area-area sini dan masih diakumulasi terus sama foreign. Jadi menurut gue pribadi MDKA kayaknya layak buat kita hold sampai window dressing ya. Menurut kalian gimana? Silahkan bagikan pandangan kalian juga ya. Lanjut ke saham berikutnya, Antam. Nih Antam ya, ini gua hapus dulu deh. Apa nggak usah ya? Nggak usah. Jadi Antam kemarin kan dia bikin triangle gitu ya. Targetnya triangle-nya sih gue punya target ke area sini nih, ke 2545 dari range ini. Jadi ini gue ambil target dari besarnya panjangnya triangle ini, gue tarik sampai area sini lah ceritanya gitu ya. Dan dia nge-breakout, padahal menurut gue breakoutnya Antam ini udah cakep gitu ya. Tapi pas udah cakep dia berhasil close di atas MA 200, besoknya dibanting 16 November
close di bawah MA 200. Gua lagi-lagi stop loss juga di sini gitu teman-teman. Dan yang nggak apa-apa, kita ngelihat pull konsolidasi, dia turun konsolidasi. Nah ini menarik, konsolidasinya dia ini low volume. Konsolidasi dia selama di sini ini low volume. Teman-teman perhatiin aja, ini low volume tuh, tak tuh makin lama makin tipis dan breakout volumenya meningkat. Ini menurut gue cukup baik, dan stokastik kelihatan golden cross, dan MACD juga kelihatan mau golden cross, dan lagi-lagi masih di area plus. Histogram udah kelihatan, dan dia hari ini breakout dari konsolidasi dia yang di sini. Dan menurut gue untuk begini Antam menarik, minimal targetnya Antam ke 2130. Kalau dia berhasil break dari 2130, Antam lebih menarik lagi. Jadi pertanyaannya, kapan boleh beli Antam? Ada dua cara. Kalau teman-teman mau yang trend follower, mungkin bisa lebih besar sama dengan 2070 masih boleh. Kalau misalkan yang mau buy on weakness, bisa tunggu dia pullback ke area 2000. Coba kita lihat dulu best price-nya Antam. Oke ya, hari ini Antam itu malah dibilang normal distribusi ya, tapi ZP beli 17 miliar, CC buang barang 32 miliar. Nah, tapi BK beli 13 miliar. Dan coba kita lihat foreign aja langsung. Nah, foreign hari ini udah mulai beli Antam 41,9 miliar teman-teman. Ya, foreign beli, dan best price-nya dia di 2023. Best price-nya mereka kurang lebih di 2023. Jadi kalau besok dikasih koreksi sampai ke 2020 atau sampai ke 2000, ya menurut gue itu kesempatan teman-teman buat kita entry. Sebetulnya gue kemarin ngarepin Antam turun ke 1890 tuh, udah ada alarmnya ya. Tapi enggak, dia udah rebound duluan. Ya bagus juga sih intinya. So plan kita gimana? Kalau misalkan kita tunggu dia pullback di 2000, boleh begini. Targetnya sementara target pertama itu di 2135 di MA 200. Kalau target tertingginya menurut gua bisa ke 2500. Apakah bisa sama window dressing? Gua nggak tahu gitu ya. Mungkin bisa kecapai dalam 1 sampai 2 bulan sampai 3 bulan, kita nggak pernah tahu. Tapi dari target segitu. Tapi yang penting nggak usah pusing, kalau udah profit tinggal trailing stop. Ya stop lossnya di mana? Kalau gue pribadi stop lossnya mungkin agak lebih jauh di 1870. Ya kenapa? Karena kalau dia close di bawah support yang di sini yang gue alarmin, maka kalau dia jebol ya berpotensi turun lagi sampai kemana? Mungkin bisa ke 1765. Lihat dari support ini, atau kita bisa ngeliat dari support yang di sini di 1700. Jadi menurut kalian teman-teman, Antam menarik gak? Ya menurut gue lumayan menarik dengan risk and reward 1/3,82. Ya target terdekatnya itu di sini ya, which dapat 7%-an ya, tapi kembali lagi ke kalian ya. So teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun berinvestasi ya. Mohon bantuinnya teman-teman untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, dan boleh juga kalau dirasa bermanfaat dibagikan ke rekan-rekan yang lain supaya channel ini makin bertumbuh dan channel ini makin bisa membantu dan bermanfaat untuk lebih banyak orang. So terima kasih semuanya, dan jangan lupa boleh join di channel Telegram yang udah ada buat diskusi di sana. Dan kalau misalkan mau request analisa saham apa, silahkan komentar langsung aja di video ini. Terima kasih semuanya, bye bye.